Jumpa lagi dengan saya di sini di channel YouTube Many Many Moto. Nah, kita sekarang mau bicara tentang RXF 150 Freeride yang ada di depan saya ini. Ini setelah 2 tahun pemakaian ya. Awalnya ini dipakai buat anak, ya, buat anak saya. Karena anak saya waktu itu pada saat pakai RFZ 125 dulu itu yang wheelsetnya 14-17, katanya udah kekecilan untuk bermain trail. Pengen pakai yang 125 yang wheelsetnya 16-19. Lalu kita karena adanya waktu itu datang unit ini RXF 150, lalu kita kasih RXF 150 dan ternyata RXF 150 ini bukan hanya untuk remaja saja, untuk maksudnya untuk anak-anak saja, tapi buat remaja dan dewasa pun ini ternyata banyak diminati ya. Oke, setelah 2 tahun pemakaian, ini kita akan sampaikan. Ini yang dirubah ini hanya ganti setang. Ya, ini setangnya kita ganti, terus diganti handle rem sama handle kopling pakai yang universal. Kenapa ini kita ganti yang handle rem sama kopling universal? Karena kan kalau yang aslinya itu kalau jatuh mudah patah ya, resikonya patah. Bisa juga sih diakalin kalau misalkan nggak mau mudah patah, itu dikenorin baut ininya nih, baut handle kopling dan baut handle remnya supaya nanti pas jatuh itu ngelipat. Tapi ya agak repot juga kalau misalkan dikenorin, kalau lagi main terlalu kendor nanti malah copot, nggak enak juga, nggak nyaman. Jadi lebih nyaman sih menurut saya mendingan ganti aja pakai yang universal seperti ini. Jadi lebih enak, lebih oke lah gitu ya. Nah, ini kenapa diganti setang? Karena diganti setang ini kan lebih lebar ya dibanding dengan bawaannya, terus agak lebih nyaman reading style untuk anak saya itu lebih enak katanya pakai ini. Jadi kita ganti pakai ini. Terus kalau untuk stiker ini kita ganti ya. Kalau bawaannya kan yang ada tulisan RXF-nya, ini kita ganti. Ini kita ganti, bikin desain sendiri, kita ganti. Nah, terus untuk engine, ini engine nggak ada yang dirubah sedikit pun, standar. Ya, ini standar. Standar, nggak ada yang dirubah sedikit pun. Dan hanya sedikit kalau misalkan kita mau pakai main off-road, nah ini ada yang dicopot seperti tutup rantai ya. Nah, ini tutup rantai kita copot nih. Tutup rantai ini kita copot. Nah, di sini kan. Nah, seperti ini nih, kalau yang aslinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita copot. Sama tutup gear depan. Ini kita copot. No, di sana. Kita lihat yang di sana. Nah, ini kenapa kita copot? Nah, ini tutup gearnya kita copot karena kalau misalkan dipasang ini akan mengganggu ya, karena pada saat main lumpur ini akan berkumpul di sini dan ini sangat mengganggu. Dan ini juga tutup rantai kalau dipasang sangat mengganggu. Nanti kalau misalkan ada ranting, ada tanah, ada rumput ke bawah ke sini malah ribet ya. Ban masih bawaan, terus ban depan juga masih bawaan. Oke, kita mau bahas lagi apa aja yang harus sering kita servis atau sering kita perbaiki. Nah, kalau misalkan kita mau habis bermain lumpur, bermain off-road, otomatis setelah bermain itu langsung kita cek semua baut-baut, dipastikan. Contohnya baut tutup knalpot ini bisa aja kendor. Terus baut rem juga ini sini kadang suka kendor, jadi dicek gitu ya. Terus apa lagi ya? Kalau bermain lumpur, terus pernah kita juga benerin rem. Rem mungkin karena kemasukan debu ya di masternya di sini, akhirnya macet. Nah, ini kita minyak remnya ganti, dibuka, diganti minyak remnya. Terus untuk apa lagi yang karena bermain lumpur, terus kita cuci. Pas dicuci juga kadang kita di sini lupa nggak dipakai penutup ini nih. Akhirnya yang nyuci itu kesemprot air ke tutup tangki, akhirnya dalam tangkinya itu
kemasukan air dan akhirnya nggak normal jalannya. Jadi waktu itu kita bongkar tangkinya, bongkar karburatornya, bersihin airnya supaya nggak ada. Nah, suka ada yang tanya katanya, kenapa sih kalau RXF ini suka kadang ada berbetnya gitu kan, kadang ada berbetnya. Emang sih kalau misalkan pengen lebih, kalau nggak ketemu berbetnya, menurut saya sih mending diganti saja coil sama CDI itu ganti saja. Kalau misalkan menurut saya, menurut yang udah pakai kan, itu ada yang bagus, ada yang pas, ada yang nggak dapat settingan. Tapi kebetulan kalau yang ini dapat settingannya, jadi pas gitu. Tapi nanti juga kemungkinan ini CDI kita mau ganti. Persamaannya ke Honda C-Series ya. CDI sama coil itu sama, mudah lah kalau untuk pengapian. Pakai BRT kayaknya bagus nih kalau pakai. Ini masih standar, nggak diapa-apain ini. Gitu. Nah, kita berbicara ini kan 150 cc ya ceritanya gitu kan. Tapi kalau menurut saya ini power dengan yang 125 yang ini nggak jauh beda. Sama yang ini nggak jauh beda menurut saya. Jadi kalau misalkan mau beli yang 125 cc dengan 150 ya beda-beda tipis gitu. Nggak terlalu jauh lah, bedanya sedikit. Bodinya ini sama persis, body set, rangka ini sama persis, ban wheel set dengan yang 150 yang ini ya. Hanya bedanya itu kalau dari 150 dan 125 adanya beda di blok kopling sini. Ini blok koplingnya beda, tapi dalemannya ini sama dengan yang 125 itu, dalemannya cuma beda di rumahnya aja. Tapi memang ada perbedaan di sini di depan. Perbedaannya di depan di sini noken as atau camshaftnya ini lebih beda gitu, terus katupnya juga lebih besar ya, sama dengan pistonnya juga agak besar sedikit, tapi ya perbedaannya nggak terlalu jauh. Karburator sama dengan yang itu, suspensi semua sama begitu. Jadi ini setelah 2 tahun pemakaian ini oke, nggak ada yang nggak ada masalah, nggak ada trouble. Paling trouble dikit ya, trouble dikit wajar lah kalau habis dipakai pakai off-road gitu ya. Semua motor pun kalau salah habis pakai off-road ya pasti harus harus dicek ulang, dibersihin ulang gitu, seperti itu. Jadi menurut saya kesan dengan RXF 125 maupun 150 ini menurut saya sih ya, buat penghobi pemula off-road ini cocok menurut saya ya, menurut saya ini. Karena apa? Low budget. Yang itu 15 juta, ini 16 juta, ya low budget lah. Kalau misalkan kita mau bikin, ini kan kelasnya kelas bebek modif ya, mesinnya seperti mesin bebek. Jadi kalau misalkan mau bikin model seperti ini, kayaknya dengan uang 15-16 juta itu nggak akan dapat kalau mau bikin gitu. Dengan spek seperti ini, menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau yang cuma hobinya karena hobi saja, maksudnya bukan profesional, nggak ada salahnya pakai yang ini. Selain dari ringan, 87 kg bobotnya, ya menurut saya sih oke lah yang ini. Untuk olahraga lah ya, untuk bermain ke hutan ya, supaya tidak dikatain, wah ini nggak ada kemauan untuk main off-road ya, sekali-kali pakai ini bisa, nggak malu-maluin lah, bodinya pun bagus. Ini banyak yang pakai ternyata. Jadi yang pakai itu ternyata banyak yang pakai dewasa ujung-ujungnya, padahal ini untuk remaja. Ya ternyata banyak yang pakai dewasa malah pakai ini. Dan saya juga terus terang kemarin itu pas nyoba test ride kan, waktu di video sebelumnya di Sayang Kaak, ternyata pakai ini emang enak, asik juga gitu ya untuk bermain lumpur gitu ya, bukan untuk balap-balapan, bukan untuk happy aja main di lumpur ya, pakai ini oke lah. Ya menyesuaikan budget ya, daripada kita sekarang beli yang mahal-mahal, memaksakan diri dengan uang yang ya maksudnya ya menurut saya sih bukan apa-apa ya, karena membeli barang itu kan harus yang sekiranya kalau sekiranya nggak cukup jangan dipaksain gitu. Nah kemarin saya nyoba pakai ini, pakai ini nih, pakai XN. Ini pakai XN, saya kemarin nyoba pakai XN 150 Enduro.
ini ya ini sih menurut saya yang ini kalau untuk pemula harus harus mempersiapkan fisiknya, karena ya kalau misalkan fisiknya lemah pakai ini malah kita yang disiksa sama motor gitu, bukan kita nyiksa motor, kebalik. Ini pengen lari kitanya udah layak leye gitu seperti saya kemarin. Jadi kalau pakai ini kemarin saya pakai, jadi kalau misalkan mau pengen power ya pakai ini, oke, pakai XN150 Enduro ini. Oke, bobotnya ringan cuma 105 kg. Kalau yang tadi kan 87 kg RXR, tapi yang ini beda kelas dengan yang itu. Kalau ini udah semi profesional ya. Kalau yang XN150 Enduro ini dan ini 2 tak. Jadi kemarin kan saya juga beradaptasi pakai motor 4 tak dan pakai motor 2 tak itu kan beda bawanya gitu kan. Dan ini yang saya rasakan pakai motor XN ini kemarin, badan itu nggak sakit, nggak capek, nggak pegel-pegel gitu, karena emang suspensinya enak, jadi nggak bikin badan kayak remuk gitu. Oke lah, ini nanti kita mau coba bermain lagi, nanti cari waktu yang tepat bermain off-road lagi, nanti kita bikin konten. Itu ya, jadi pertama ini pemakaian 2 tahun RXF 150 Freeride. 1, oke, nggak banyak duit keluar, nggak boros. Maksud nggak boros itu nggak pusing lah. Yang penting kita paham mesin, bisa setting-setting, karena yang namanya off-road itu kan motor disiksa ya, jadi harus di setting, harus bermain lumpur ya harus diservis lah, harus dibersih-bersihin, yang kendor dikencengin, yang nggak pas dipasin. Nah yang keduanya menurut saya karena ini cc-nya nggak terlalu berpengaruh ke power, jadi antara 125 dan 150 ini powernya beda-beda tipis lah, nggak terlalu jauh lah, beda tipis, mungkin ya hampir sama gitu, dan hanya di tampilan blok aja. Jadi pakai 125 pun menurut saya oke gitu, harga lebih murah ya. Kalau XN 150 ini harganya kan di angka 65 jutaan. Ini udah pre-dekal. Dekalnya nih saya bikin dekal baru. Ini 65 juta. Ini 16 juta. Tapi sayang yang 150 ini udah habis. Sekarang tinggal yang 125 masih ada sekitar berapa unit ya? 10 unit. Oke, semuanya itu ya. Jadi pengalaman menggunakan RXF 150. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, ini real. nggak diada-adain. Cuma apa ya yang kurangnya, saya mau bahas kekurangan, karena kan suka nanya apa sih kekurangannya. Kekurangannya ini pelek bukan aluminium, ini besi, tapi wajar besi karena harganya murah gitu kan. Kalau aluminium pasti harganya lebih mahal, karena ini sesuai dengan budget, seperti itu, saya sesuai dengan budget. Yang kedua apa ya, sini pernah dibahas filter udara kekecilan, ini kurang besar, tapi kita akalin. Di sini di dalam itu ada filter, ada busa, kita copot busanya ya, jadi oke lah, nggak ada masalah kalau untuk happy untuk jalan di lumpur. Yang ketiga apa ya, ban ya, lama kelamaan ban ini licin menurut saya. Bagusnya sih ganti bannya diganti ya. Jadi kalau dipakai di jalan lumpur ini licin. Bagusnya itu kalau mau dipakai jalan lumpur ini ganti aja bannya yang agak bagus. Tapi kalau dipakai di tanah kering ini nggak masalah ya. Oke. Nah ini kemarin akinya drop. Ya wajar lah ya, aki drop, kadang-kadang lupa matiin kontak, kadang lama nggak dihidupin. Ini drop akinya, jadi kita engkol. Oke ya, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video.